Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon hikmat dan pengertian dari Allah dalam memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita akan membaca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema kemenangan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan umat Tuhan menuju tanah perjanjian, kota Yeriko menjadi salah satu penghalang untuk mencapai tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Yeriko adalah gambaran masalah besar yang harus dihadapi oleh umat Tuhan. Meski berada dalam masalah besar, Yosua yang adalah pemimpin yang telah menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ia tidak berkecil hati dan ia tidak takut. Mata rohaninya tetap tertuju kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan, Yosua tetap berpegang kepada janji Tuhan yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara yang terkasih, saat berada di Yeriko, Yosua justru mengalami perkara-perkara yang ajaib, di mana ia bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Yosua 5 ayat 14b. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Yosua belajar untuk peka terhadap suara Tuhan, dan ia juga belajar taat melakukan kehendak atau firman Tuhan dalam kehidupannya, walau ia harus berhadapan dengan Yeriko yang adalah sebuah persoalan besar itu. Bala tentara itu berkata kepada Yosua, Yosua 5 ayat 15, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Tanggalkan kasut artinya menanggalkan segala yang merintangi, segala dosa, segala kejahatan, segala kekhawatiran, segala ketakutan, dan terus memandang kepada Tuhan dalam meraih sebuah kemenangan dalam memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam permasalahan yang berat, kita seringkali tidak peka akan suara Tuhan dan memilih untuk tidak taat kepadanya karena kita merasa bahwa perintah Tuhan itu tidak masuk di akal dan aneh. Telinga kita pun tidak kita arahkan kepada Tuhan, tapi kepada bujukan iblis yang membuat kita makin takut, yang membuat kita makin khawatir, cemas, gelisah. Padahal Tuhan telah berjanji, Ibrani pasal 13 ayat 5b, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jika kita berfokus kepada masalah, maka kita akan kehilangan kekuatan untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebab persoalan besar yang seakan tidak ada solusinya seringkali membawa banyak orang percaya memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus dan menggadaikan keselamatan demi mendapatkan materi atau kekayaan yang berlimpah, mendapatkan jabatan, mendapatkan pasangan hidup, atau pertolongan instan dari kuasa-kuasa gelap. Padahal kita tahu bahwa semua yang ada di dalam dunia ini adalah fana, hanya bersifat sementara waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun bentuknya perintah Tuhan, sekalipun nampaknya sulit, tidak masuk di akal, namun bila diresponi dengan iman dan ketaatan, maka ada kemenangan yang pasti disediakan Tuhan bagi kita. Perhatikanlah, kota Yeriko akhirnya dapat ditaklukkan dan kemenangan besar menjadi bagian dalam hidup Yosua bersama dengan umat Tuhan, bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dibutuhkan ketekunan,
Karena sedikit waktu lagi, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan dan mujizatnya bagi kita, asal kita tetap taat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, yang pada kesempatan ini kembali menguatkan jiwa kami. Meteraikanlah firman itu dalam hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami supaya dalam masa-masa sulit, dalam persoalan yang kami hadapi dalam menjalani kehidupan, biarlah kami tetap beriman kepadamu, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan tetap memilih untuk menaati perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakini dengan pasti bahwa kemenangan akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.